Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah penjelasan yang disampaikan para ulama. Ternyata pada waktu kita melaksanakan wudhu yang kita lakukan biar Allah ridho, sekaligus wudhu itu bisa mensahkan ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan harus punya wudhu. Ulama memberikan semacam panduan sebagai berikut. Kita tahu wudhu itu kalau sekedar dimaknai secara fikih, asal sudah niat, muka sudah diguyur dengan air, tangan mulai ujung jari sampai siku sudah basah diguyur air, kemudian sebagian kepala kita sudah basah meskipun hanya sehelai rambut, menurut Imam Syafi'i. Kemudian kaki-kaki kita juga sudah dibasuh dari ujung kaki sampai di atas mata kaki dan kemudian tertib. Wudhu seperti ini secara fikih sudah dianggap sah. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah langsung ridho dengan wudhu model ini? Ternyata Imam Al-Ghazali mengatakan, nanti dulu. Wudhu yang Anda lakukan sekedar memenuhi persyaratan dari aspek fikih. Niat sudah, muka sudah diguyur, sebagian kepala sudah diusap, tangan juga sudah diguyur, begitu juga kaki dan bahkan tertib. Tetapi ingat, kata Imam Al-Ghazali, wudhu seperti itu baru memenuhi persyaratan dari aspek fikih, tetapi Allah belum tentu ridho. Terus bagaimana cara wudhu kita biar dari aspek fikih wudhu itu sudah dianggap sah, dan pada saat yang bersamaan Allah ridho dengan wudhu kita? Imam Al-Ghazali mengatakan, coba Anda mulai pada waktu Anda membasuh muka dengan air itu mengenai mata kita. Pernah nggak kita membayangkan, sekaligus di situ kita mengistighfarkan, ya Allah, mata saya seharian melihat sesuatu yang tidak halal. Dengan disaksikan air wudhu ini, saya minta agar dosa yang dilakukan mata saya Engkau ampuni ya Allah. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, pernah enggak pada saat kita wudhu, air wudhu itu membasahi muka kita jatuh sampai ke mulut, pernah tidak spontan dalam hati kita mengatakan, ya Allah, dengan disaksikan air wudhu yang membasahi mulut ini, aku mohonkan istighfar ya Allah, aku mohon ampun ya Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan mulut saya. Mungkin tadi pagi saya pernah memfitnah, menghibah, berkata kotor, berkata sesuatu yang Engkau tidak ridho ya Allah. Maka disaksikan air wudhu yang membasahi mulut ini saya mintakan maaf, saya istighfarkan ya Allah. Nah begitu juga kata Imam Ghazali, pada waktu kita wudhu, air wudhu membasahi tangan kanan kita, pernah tidak terlintas dalam pikiran dan hati kita, ya Allah, ketika tangan ini basah dengan air wudhu, disaksikan air wudhu ini ya Allah, saya mintakan maaf dosa-dosa yang dilakukan tangan saya. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, pernah tidak pada saat kita wudhu, air mengguyur kaki kita, saat itu juga spontan kita mengatakan istighfar kepada ya Allah, dengan disaksikan air ini saya mintakan maaf kaki saya Allah. Hari ini kaki saya melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridhoi. Hari ini kaki saya melangkah ke satu tempat yang Engkau tidak ridhoi. Sebab kata Imam Al-Ghazali, ketika kita wudhu itu sekedar memenuhi aspek fikih, tidak ada penghayatan, tidak ada dimensi akhlaknya, tidak diberikan nuansa tasawuf, wudhu seperti ini baru menggugurkan kewajiban, baru dianggap sah secara fikih, tetapi Allah tidak ridho dengan wudhu itu. Terus bagaimana caranya biar wudhu itu secara fikih sudah dianggap sah dan pada saat yang sama Allah ridho? Kata Imam Al-Ghazali, mulai detik ini ketika kita wudhu, jangan sampai wudhu itu hanya diletakkan menurut perspektif fikih, tetapi harus diberikan dimensi akhlak, harus diberikan warna tasawuf. Insya Allah kalau kita bisa wudhu dari aspek fikihnya benar, dari aspek akhlaknya, dari aspek tasawufnya kita juga nggak lupa, wudhu yang seperti itu tidak saja dianggap sah secara fikih,
tapi pada saat yang bersamaan Allah ridho dengan wudhu kita. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, ada contoh lain. Banyak di antara kita ketika melaksanakan ibadah kita langsung merasa sok yakin Allah langsung ridho dengan ibadah kita. Padahal ibadah yang kita lakukan itu Allah nggak ridho, bahkan menyiapkan siksa, menyiapkan sanksi yang begitu berat kelak di akhirat. Misalnya ketika kita sholat. Sholat itu kalau sekedar dimaknai secara fikih, tinjauannya, perspektifnya hanya sekedar fikih. Asal sudah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dengan benar, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, bangun dari sujud, sujud lagi, bangun lagi, dan begitu seterusnya, kemudian ditutup dengan mengucapkan Assalamualaikum, tengok kanan, Assalamualaikum, tengok kiri. Sholat seperti ini secara fikih sudah dianggap sah. Asal syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, baik rukun qauli, rukun berbentuk ucapan, maupun rukun fi'linya sudah terpenuhi, maka sholat seperti ini secara fikih sudah dianggap sah. Tetapi apakah Allah langsung ridho? Nanti dulu. Makanya sekali lagi kenapa di bulan Ramadan setelah sholat witir kita dianjurkan membaca doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini tujuannya untuk mengingatkan kita agar kita dalam melaksanakan seluruh ibadah jangan sampai merasa sok yakin Allah langsung ridho. Terus bagaimana cara sholat yang benar secara fikih dianggap sah? Secara fikih sudah dianggap itu menggugurkan kewajiban, dan pada saat yang sama sholat itu juga Allah ridho. Ulama mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang yang sudah rutin sholat. Jadi ini sudah rutin sholat, Allah nggak ridho dengan sholatnya orang itu, tapi justru mengancam dengan wailun. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahud. Allah mengatakan fawailun, maka tempatnya neraka wel. Bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang sudah rutin sholat. Ingat, pada ayat ini Allah mengucapkan dengan redaksi lil musallin, tidak dengan liman yusolli atau liman sholla. Tidak menggunakan kata kerja fi'il madhi atau fi'il mudhari, tetapi justru menggunakan isim fa'il. Apa kira-kira rahasia ayat ini diredaksikan dengan isim fa'il? Pemirsa yang dirahmati Allah, penjelasannya akan kita sampaikan setelah menyaksikan iklan yang akan lewat.